Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Rizky Afia Sofi dan saya Ulia Karimatunisa di acara Lentera Kampus. Setelah beberapa waktu lamanya Lentera Kampus tidak dapat menemani pemirsa sekalian, akhirnya kini Lentera Kampus dapat kembali hadir dan tentunya dengan tema-tema yang menarik dan juga inspiratif. Dan di episode kali ini, Lentera Kampus akan membawakan tema yang berjudul Apa sih itu Orda? Nah pemirsa, untuk organisasi di IAIN Pekalongan sendiri tidak hanya terdiri dari organisasi intra maupun organisasi ekstra, namun ada juga organisasi dari berbagai macam daerah di Indonesia yang biasa kita sebut dengan Orda. Gimana pemirsa, penasaran kan? Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kampus. Kembali lagi di acara Lentera Kampus. Nah kali ini kita sudah kedatangan tamu dari organisasi-organisasi daerah yang ada di IAIN Pekalongan. Nah buat narasumber nih bisa langsung saja masuk ke tempat yang sudah disediakan. Silakan Mas. Selamat sore mungkin ya. Sini Mbak. Ya silakan. Silakan Mas Arif. Selamat sore nih. Iya, sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah makan Mas? Belum. Ya, mungkin habis ini bisa kali ya makan. Ya, bisa di. Silakan. Mas. Tadi kesini naik apa nih? Alhamdulillah kita bareng-bareng tadi dari Bojong, ada yang dari Bojong. Ini bertiga bareng-bareng. Di Bojong apa di semua? Kos ada yang pondok juga sih. Boleh ikut dong pondok? Nggak boleh ya? Boleh ya? dong. Iya. Nggak apa-apa, boleh ngekos di saya itu masih ada 2 kamar. Itu cowok semua tuh. Nggak apa-apa. Bareng aja nggak apa-apa. Nggak boleh. Ya, jadi pemirsa di sini kita sudah kedatangan para perwakilan atau ketua dari masing-masing orda yang ada di IAIN Pekalongan. Di sebelah itu sendiri, di situ ada Mas Dimas, perwakilan dari AMJ. Kalau sebelahnya lagi ada Mas Sorihi dari KPMDB. Ya, sebelah lagi ada Mas Sugeng gitu, tadi ketawa terus. Bahagia. Dari IMT. Ya ada juga Mas Falis dari IMPP dan juga Mas Ari yang jauh sendiri dari Himara, yaitu dari Sumatera. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya Mas. Jadi gini nih Mas, sebenarnya aku ini ya kita ini penasaran nih kan kalau kita ngampus gitu ya, kita tuh suka ngeliat mahasiswa yang pakai ini nih. Iya pakai gimana ganti. Nah, PDH. aku penasaran Mas, aku waktu itu kayak sama Ulia ya kan, tapi nggak tahu. Ulia aku pengen daftar ini nih IMT, tapi kok pas aku ke GRA nggak ada. Aku mau daftar IMT, mau daftar IMPP, loh nggak di sini nggak daftarnya gitu. Terus sebenarnya Itu organisasi apa sih itu ya? Kalau boleh diceritain gimana sih Mas sejarah lahirnya masing-masing orda, mungkin dari Ujung sendiri Mas ya? Dimas dulu. Kalau dari AMJ sendiri sih kita tuh dibentuk bulan Agustus tahun 2018. Jadi sebenarnya agak lucu sih. Jadi kayak hasil kegabutan satu orang sebenarnya. Iya, kegabutan satu orang. Irfan ya Mas ya. Jadi satu orang ini namanya Irfan. Dia buat grup beberapa kurang lebih 10 orang. Itu karena nggak ada temen di sini. Jadi kita kira tuh banyak anak Jakarta di sini. Ternyata minoritas kan. Akhirnya buat grup 10 orang isinya, dan dari situ kita buat first meet, kumpul pertama di SKJ gitu. Nah dari 10 orang ini kemudian kita kayak buat keputusan selanjutnya. Ini kita mau diapain nih? Apa mau cari orang-orang lagi yang Jabodetabek? Akhirnya karena penasaran, kita cari tuh mahasiswa yang Pekalongan yang dari Jabodetabek, ya kan? Dari semester 2, 4 atau sampai semester tua, dapatlah kurang lebih 50 orang. Wow, ya banyak. Lumayan, dan ternyata banyak.
Dari situ baru kita buat kumpul dan alhamdulillah mulai aktif tuh awal tahun 2019, jadi belum ada setahun sebenarnya. Masih baru Masih banget baru. berarti ya. Itu sejarah lahirnya kalau dari ANJ. ANJ. Nah kalau dari IMT sendiri nih, Kalau IMT itu kalau tidak ada tersurat itu udah ada 20 tahun 2000. udah tua. Saya Udah belum tua. lahir itu mas. Kalau saya masih muda tapi. Nah, tapi Tambah gitu. di dalam ADRT itu tersuratnya itu IMT lahir pada tanggal 15 April. April itu 4 hari sebelumnya ulang tahun saya. Itu Iya. Bentar lagi sih. Ya, bisa dikado. 15 April itu tahun 2015. Jadi kalau 2020 berarti hampir 5 tahun IMT berada di Pekalongan. Kalau di dalam ADRT-nya gitu ya. Kalau masalah anggotanya sendiri lumayan juga nih. Masalah anggota, alhamdulillah kami dari IMT sekitar 200 lebih lah. Membludak sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari dulu kami punya sedikit jargon, bukan sedikit jargon, slogan. Ngapak dewekan kue ora kepenak, mending ngapak bareng-bareng ning IMT. Oh iya. Gampangannya ngapak sendiri tuh nggak enak loh, mending kita tuh bareng-bareng ngapak bersama IMT Ikatan Mahasiswa Tegal. Tetangganya diajakin semua ke Iya, IAIN ke apa IAIN. gimana? Nah itu kayaknya kabupaten ya. bareng-bareng kayaknya. Kita di situ Rombongan. rombongan ya. Gitu ya kalau dari IMP unik juga ya. Unik juga, Oh dari ya. IMP ini mas Kalau dari IMPP karena mungkin kita lingkupnya dekat ya dengan Pekalongan, kita ke Malang paling hanya setengah jam sudah sampai. Di situ banyak mahasiswa Pemalang kan. Bagaimana caranya itu ketika ada SDM banyak tapi nggak ada wadah itu kita rasa itu percuma kan, seperti itu. Lah dibentuknya IMPP itu berdasarkan kita banyak SDM, bagaimana caranya kita membentuk suatu wadah yang memang di situ intelektual muda dari Pemalang yang menimba ilmu di daerah orang lain lah, khususnya di Pekalongan, biar ada wadahnya itu untuk mengasah potensi-potensi dari mahasiswa masing-masing seperti itu. untuk pada kumpul Iya, juga kumpul gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar kumpul di sini, tapi ada suatu program-program kerja yang memang untuk mengasah daripada mungkin sisi keorganisasian lah daripada masing-masing anggota. Oh iya. Oh berarti ada programnya masing-masing. Iya, banyak sekali program. Nah ini nih yang paling penasaran nih. Ini dari Mara. Nah, Ini iya, dari Semangat Mara. jauh banget ya. Paling jauh. Kok bisa ada Paling di Mara? ujung. Dari ya, kita itu sebenarnya bukan nyasar sih mbak ya. Karena kita itu ada panutan kita, guru kita juga. Siapa? Nah, dari guru kita itu pengen mondok sambil kuliah. Jadi ketika itu guru kita alumni dari Pekalongan. Ya udah kita disarankan ke Pekalongan. Nah kemudian berdirinya Himara itu sebenarnya masih baru. Kemarin kita baru disusun struktur organisasinya pada tanggal 17 November 2019. Oh baru juga. Baru banget ya. Sebenarnya kalau dari lambang tersendiri dengan PDH-nya ini udah 1 tahun yang lalu. Nah, cuman lantaran dilihat gak enak juga kan karena kita sekedar pakai PDH nggak tahu artinya gitu. Ya udah, saya ajak teman-teman, saya teliti lagi berapa orang yang di Pekalongan, Pekalongan khususnya gitu. Kemudian lumayan banyak. Sekarang ada 33. Temen saya tuh dari Sumatera cuma 1 orang tuh masuk angkatan Ya. tuh. Orang mana? Nurma. Cewek? Iya, Nurma. Cantik gak ini? Masuk gitu. Aduh iya. Iya, Barangkali iya, pas iya, buat saya. KPI ya. Iya. Kalau yang terakhir nih dari Mas KPMBD. Ya, kalau dari KPMBB sudah ada, mungkin sudah eksis sejak 2003 ya di Pekalongan sendiri. Anggotanya juga banyak juga dari kampus-kampus lain, bukan hanya kampus IAIN. 2003 ya dari obrolan-obrolan kecil di warung kopi lah. Itu tuh banyak mahasiswa yang ada di Pekalongan tuh yang betul dari Brebes. Kenapa kok nggak disatuin aja? Kita buat wadah namanya KPMBB gitu kan. 2003 itu masih jadi komisariat ya. Komisariat kita nginduk di wilayah Semarang. Karena KPMBB itu strukturalnya ada KPMBB pusat, wilayah dan komisariat. Kita berinduk ke wilayah Semarang, kemudian 2004-2005 kita beranilah mendirikan sendiri wilayah Pekalongan. Nah, mulai saat itu ya potensi-potensi mahasiswa-mahasiswa yang dari Brebes sudah mulai banyak, sudah mulai bermunculan hingga eksis sampai sekarang. Produser Lentera Kamus tahun lalu itu Iya. juga
Tuti. Iya, Mas Tuti. Dari KPMDB juga tadi. Udah lumayan lama berarti ya? Sudah lumayan lama. Kalau masalah prokernya KPMDB sendiri ini gimana? Apa cuman sekedar kumpul? Apa ada jadi kayak gimana? Iya, kalau prokernya ada